Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Amalia dengan NIM 19081069090 dari kelas Biologi E semester 3. Video ini buat untuk memenuhi tugas mata kuliah, belajar dan pembelajaran pada materi media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Cahyani, MM, MPD. Materi yang akan saya sampaikan ini mengenai filum Nemathelminthes. Pengertian filum Nemathelminthes. Nemathelminthes ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu nematos yang artinya benang, dan helminthes yang artinya cacing. Nemathelminthes ini adalah cacing yang berbentuk benang atau gilik. Disebut sebagai cacing gilik karena memiliki tubuh bulat panjang atau seperti benang. Nemathelminthes ini sudah memiliki rongga tubuh meskipun bukan rongga tubuh sejati, tetapi memiliki rongga tubuh semu. Nemathelminthes ini disebut sebagai hewan pseudocelomata. Sebagian hewan yang paling tersebar luas, filum Nemathelminthes ini ditemukan pada sebagian besar habitat akuatik, di tanah, pada jaringan-jaringan tumbuhan yang lembab, serta di dalam cairan tubuh dan jaringan-jaringan hewan. Selanjutnya ada karakteristik dari filum Nemathelminthes. Yang pertama, filum Nemathelminthes ini memiliki tubuh yang berbentuk bulat, panjang seperti benang dengan ujung-ujung yang meruncing, berbentuk kilik atau silindris memanjang, tidak bersilia, tidak berruas-ruas, dan simetri bilateral. Lalu yang kedua merupakan anggota dari kelompok Pseudocelomata atau hewan yang memiliki rongga tubuh selom yang bersifat semu. Lalu yang ketiga tergolong triploblastik karena tubuhnya terdiri dari 3 lapisan yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nemathelminthes ini sudah memiliki sistem pencernaan yang lengkap mulai dari mulut, faring, usus, dan anus. Lalu yang kelima, alat ekskresi berupa protonefridia atau tubulus atau pembuluh bercabang-cabang yang memanjang pada bagian samping kiri dan kanan di sepanjang tubuh sel. Yang keenam, filum Nemathelminthes ini belum memiliki sistem peredaran darah, jantung, dan sistem pernafasan. Yang ketujuh, pertukaran gas pada filum Nemathelminthes ini berlangsung di seluruh permukaan tubuh. Yang kedelapan, dalam tubuhnya terdapat cairan tubuh yang mirip dengan darah. Yang kesembilan, hidupnya ini ada yang bebas dan bersifat parasit pada manusia, hewan, dan tumbuhan lain. Lalu yang ke-10, memiliki tubuh yang bervariasi serta tubuhnya dilapisi oleh lapisan kutikula. Berikut ini merupakan struktur tubuh dari filum Nemathelminthes. Terdapat adanya mulut, kemudian ada faring, lalu ada cincin saraf, kemudian ada pori ekskresi, lalu ada usus, ovarium, kutikula, saluran reproduksi, serta anus. Selanjutnya ada klasifikasi dari filum Nemathelminthes. Filum Nemathelminthes ini dibagi menjadi 2 kelas. Yang pertama itu ada kelas Nematomorpha dan yang kedua ada kelas Nematoda. Yang pertama ada kelas Nematomorpha. Nematomorpha ini merupakan cacing yang berbentuk bulat dengan kedua ujung yang runcing, menyerupai bentuk rambut, sehingga sering disebut dengan cacing rambut. Kelas Nematomorpha ini memiliki tubuh yang panjang dan ramping. Cacing betina lebih panjang daripada cacing jantan. Kelas Nematomorpha memiliki ciri-ciri tubuhnya berbentuk silindris, salah satu ujungnya tumpul dan membulat, tidak bersegmen, tubuhnya simetri bilateral. Permukaan tubuh dilapisi oleh kutikula yang terdiri dari lempeng-lempeng atau papila. Tubuhnya dilapisi dengan lapisan otot longitudinal tetapi tidak penuh sampai ke ujung tubuhnya. Dalam keadaan larva, mereka hidup parasit dalam tubuh manusia atau arthropoda. Ketika dewasa, mereka akan hidup bebas di perairan atau daratan. Berikut ini merupakan contoh spesies dari Nematomorpha.
Yang pertama ini ada Gordius sp. Gordius sp ini biasanya merupakan parasit pada arthropoda. Lalu yang kedua ada Nectonema sp. Nectonema sp ini merupakan parasit pada kelas Crustaceae. Kelas selanjutnya adalah kelas Nematoda. Nematoda berasal dari kata nematos yang artinya benang dan oidos yang artinya bentuk. Cacing ini juga sering disebut cacing gilig. Nematoda dapat dijumpai di darat, air tawar, dan air laut. Hidupnya bersifat bebas, tetapi ada pula yang parasit pada tumbuhan dan hewan. Cacing ini tidak memiliki sistem peredaran darah dan jantung, tetapi tubuhnya mengandung cairan semacam darah yang dapat merembes ke bagian tubuh akibat kontraksi tubuh. Ciri-ciri dari kelas nematoda ini adalah bentuk tubuhnya bulat panjang dan meruncing pada kedua ujungnya atau gilig. Kulitnya licin dan tidak berwarna. Saluran pencernaannya telah berkembang dengan baik, yaitu berupa pipa lurus dari mulut ke anus, memiliki cairan tubuh yang mirip darah, hidup parasit pada hewan dan tumbuhan, hidup bebas di darat dan perairan, serta jantan dan betinanya terpisah. Berikutnya ada contoh spesies dari nematoda. Yang pertama ini ada cacing gelang atau Ascaris lumbricoides. Ascaris umumnya hidup sebagai parasit dalam usus manusia. Hewan ini bersifat kosmopolit, terdapat di segala tempat, terutama di daerah tropis. Ascaris menyebabkan penyakit yang dikenal sebagai askariasis. Cacing gelang memiliki bentuk tubuh yang bulat panjang dengan bagian ujung-ujung yang meruncing. Mulut terletak di ujung anterior dan dilengkapi dengan 3 buah bibir. Tubuh cacing betina berukuran lebih besar dan lebih panjang dari cacing jantan. Cacing jantan berukuran 10-30 cm dan cacing betina berukuran 22-35 cm. Tubuh cacing betina relatif lebih kurus, sedangkan cacing jantan memiliki ujung posterior yang melengkung. Yang kedua ada cacing tambang atau Ancylosmota. Cacing ini parasit di usus manusia dan banyak dijumpai pada daerah-daerah pertambangan, terutama di daerah yang beriklim panas. Cacing ini mengisap darah sehingga dapat menyebabkan kematian. Pada saat mengisap darah, cacing mengeluarkan zat antikoagulan yang mencegah terjadinya pembekuan darah korban. Dengan kait-kait yang terdapat di mulutnya, cacing ini menempel kuat di usus. Panjang tubuh cacing dewasa kurang lebih 1-1,5 cm. Pada usus manusia, jumlah cacing ini bisa mencapai ribuan ekor. Contoh cacing tambang adalah Ancylostoma duodenale yang terdapat di daerah tropis Afrika dan Asia. Spesies lainnya adalah Necator americanus yang terdapat di Amerika. Yang ketiga ada cacing kremi atau Enterobius vermicularis. Cacing kremi hidup dalam usus besar manusia. Cacing betina panjangnya antara 9-15 mm. Pada saat bertelur, cacing betina menuju anus untuk memperoleh oksigen yang diperlukan larva untuk pertumbuhan. Gerakan cacing ini menyebabkan rasa gatal di bagian anus. Jika digaruk dengan kuku, telur akan melekat di kuku. Makanan yang dipegang oleh tangan yang mengandung telur cacing menyebabkan telur cacing ikut tertelan kembali, terutama pada anak-anak. Hal ini disebut autoinfeksi atau infeksi diri sendiri. Cacing akan terbawa kembali melalui saluran pencernaan sampai ke usus besar. Cacing tumbuh menjadi dewasa dan dapat berkembang biak. Tubuh orang yang terkena infeksi cacing ini dapat mengandung 5.000 cacing. Contoh lainnya adalah Oxyoris equi pada dubur kuda dan keledai. Selanjutnya yang keempat ada cacing filarial atau Wuchereria brandcofti. Cacing filarial mempunyai inang perantara hewan arthropoda, misalnya nyamuk, dan inang tetap yaitu manusia pada pembuluh darah bening.
Mikrofilaria dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk kuleks. Pada Wuchereria brandcofti, mikrofilarianya berukuran kurang lebih 250 mikron. Cacing betina dewasa berukuran panjang 65-100 mm. Dan cacing jantan dewasa berukuran kurang lebih 40 mm. Di ujung daerah kepala membesar. Mulutnya berupa lubang sederhana tanpa bibir. Bentuk cacing ini gilik memanjang seperti benang. Jika terlalu banyak jumlahnya, cacing yang berada di pembuluh darah, maka akan menyumbat aliran limfa sehingga kaki akan menjadi bengkak. Pada saat dewasa, cacing ini menghasilkan telur, kemudian akan menetas menjadi anak cacing berukuran kecil yang disebut mikrofilaria. Selanjutnya, mikrofilaria berada di dalam darah. Larva ini akan berpindah ke peredaran darah kecil yang ada di bawah kulit. Jika pada waktu itu ada nyamuk yang menggigit, maka larva tersebut akan menembus dinding usus nyamuk, lalu masuk ke dalam otot dada nyamuk. Kemudian setelah mengalami pertumbuhan, larva ini akan masuk ke alat penusuk nyamuk itu menggigit orang. Maka orang itu akan terkena penyakit filariasis. Selanjutnya yang kelima ada cacing otot atau Trichinella spiralis. Trichinella spiralis merupakan salah satu jenis nematoda atau cacing gilik. Cacing ini tersebar luas di seluruh dunia, terutama daerah beriklim sedang. Trichinella spiralis menyebabkan penyakit yang disebut trichinosis, trichinellosis, dan trichiniasis. Selain menginfeksi manusia, cacing ini juga menginfeksi mamalia lain seperti tikus, kucing, anjing, beruang, dan lain-lain. Cacing dewasa yang jantan berukuran 1,4 sampai 1,6 mm kali 0,06 mm, sedangkan cacing betina berukuran lebih panjang dapat mencapai 4 mm. Pada ujung posterior cacing jantan terdapat dua buah papil yang membedakan bentuknya dengan cacing betina. Lalu yang keenam ada Heterodera radicicola. Cacing ini hidup parasit pada akar tanaman dan menyebabkan bengkak pada akar. Selanjutnya ada peranan dari filum Nemathelminthes. Nemathelminthes ini terdiri dari dua macam, ada yang bebas dan ada yang parasit. Bagi jenis Nemathelminthes yang bebas berperan dalam tanah yang becek dan di dasar perairan untuk menguraikan sampah-sampah organik. Sedangkan bagi Nemathelminthes yang parasit pada manusia dan hewan, dalam tubuh inangnya dan memperoleh dengan menyerap nutrisi dan darah dari inangnya yang menyebabkan kerugian dengan menimbulkan penyakit askariasis, filariasis, trichinosis, dan anemia. Berikut ini merupakan contoh dari spesies filum Nemathelminthes serta penyakit yang disebabkannya. Yang pertama itu ada Ascaris lumbricoides yang merupakan cacing perut pada manusia. Lalu yang kedua ada Ascaris megalocephala, cacing perut pada kuda. Lalu yang ketiga ada Ascaris suilae, cacing perut pada babi. Yang keempat ada Ancylostoma duodenale, cacing tambang. Yang kelima ada Necator americanus, yaitu cacing tambang di Amerika tropis. Lalu yang keenam ada Oxyorhis atau Enterobius vermicularis yang merupakan cacing kremi. Yang ketujuh ada Trichinella spiralis yang merupakan cacing otot pada manusia. Yang kedelapan ada Trichuris atau cacing cambuk. Lalu yang kesembilan ada Wuchereria atau Filaria brandcofti yang menyebabkan kaki gajah. Yang kesepuluh ada Strongyloides SPM yang menyebabkan infeksi melalui luka. Yang ke-11 ada Lua SP yang merupakan cacing mata. Yang ke-12 ada Onchocerca yaitu cacing pembuta, dan yang terakhir ada Heterodera radicicola yang merupakan cacing akar pada tanaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.